Nah, ya sini deh. Hah? Ini nih mobilnya nih. Eto One. Ini nih yang bikin dunia otomotif hancur. Beneran. Bukan lagi, kemarin waktu di Gias kan kita mau cobain test drive-nya ngantrinya lama banget. Banget, sampai nggak dapet dong. Ya, Benar. udah bayar mahal-mahal di parkiran, nggak dapet test drive. Padahal Bayar pengen mahal banget. di tiket bukan di parkiran. Oh iya, tiket ya. Tiket bukannya dapet kita ya. Oke. Oke, Ini Atuan yang ngegampar mobil-mobil setara dengan dia ya. Bener Pedes banget. ini. Pedes banget, Kalau bilang cabai rawit ini. cabe banget. Pedes sampai yang sebelahnya tuh LCGC panas, kepanasan. Terus LCGC kesenggol. Terus? EV yang kecil-kecil juga kesenggol. kesenggol. Karena apa? Harganya sih kalau gue bilang mah. Nggak nyampe 200 juta. Nah, itu dia. Gila, mobil sekeren ini desainnya, Bun. Kamu mau nggak, Bun? Maulah. Kalau Bunda sukanya di mana sih dari Atuan ini emang? Pertama Apa di sih yang desain menarik? ya. Pertama di desain. Memang desainnya itu menarik sih. Hmm, Dilihat dari matanya ini sih kalau mata. aku. Seperti Matanya. matamu. Oke. Hmm. Mataku. Nah, Matamu. kalau matanya ini ya, matanya memang benar-benar kayak mobil sport yang itulah, Ya kayak yang inisialnya L. Lambo, Pak. Oh, Iya. aku udah kasih inisial, kamu masih jadi sebut loh. Luna Maya. Oke, ini matanya kayak mata. Iya, lampunya ini kayak ya mobil Lambo versi mini ya gitu. Betul. Keren ya. Terus memang sih kalau di desain dari tampak depannya itu memang agak berbeda dengan yang di luar ya. Karena kalau yang di luar itu kan ini nggak ada kumisnya ya. Ini kumisnya tebal begini sih. Tapi oke lah. Kamu suka, Bun? Kayak berkumis. Ya, jadi ada aksen-aksen desainnya gitu loh. Ini kayak kumisnya lakinya Mbak Inul ya. Mas Adam. Mas Adam. Oke. Kemudian di sini spion. Samping. Spion. Kenapa spionnya? Dia ya pastilah ciri khas dari BYD ada NFC ya? NFC. Oke. Gitu. Jadi gunanya NFC itu apa, Bun? Kita kalau mau buka pintu tuh nggak perlu cari kunci atau repot-repot, tinggal tap aja pakai kartu ya. Pakai kartu. Oh, Pakai jadi kartu. kita selain megang kunci, megang kartu juga. Salah satu kayaknya bisa Salah deh. satu bisa ya. Oh, gitu. Oke. Terus? Oke. Terus di apa? Oh, ini kalau bagian samping ya, velg. Nah, Jadi ini nih mobil sekelas di bawah 200 juta ya. Kalau dibandingin sama LCGC yang di bawah harga itu, yang harganya sama, itu velgnya dikasih yang kaleng. Ya nggak sih? Mungkin nggak cuma LCGC aja sih. Mobil EV sebelah juga yang kecil-kecil itu masih kaleng, terus dikasih dop gitu. Kalau ini udah racing alloy ya, Iya, alloy ini. dan bentuknya keren gitu. Bentuknya keren. Betul. Warnanya one tone ya. Ini grey apa hitam, Bun? Kayaknya grey deh. Agak grey gelap gitu ya. Terus dia cakram ya. ring berapa? Ring 16. Ring 16. Nah, terus dia juga sistem pengeremannya pakai cakram. Kayaknya Cakram. belakangnya juga itu Cakram, double depan belakang cakram. ya cakramnya Betul. ya. Nah, ini ada berapa tipe yang ngomong-ngomong ya? Oh iya, kita belum bahas tipe ya tadi ya. Tipenya apa? Tipe itu ada dua. Ada yang dynamic dan ada yang premium. Premium. Oke. Dan yang ini Bedanya? Yang ini yang premium nih. Bedanya di jarak tempuh sih. Jarak tempuh. Tempuhnya kalau yang dynamic itu 300 km, kalau yang premium itu 380 km. Oke, bedanya cuma 80 km 80 aja kilo ya. aja. Selisih harganya pun nggak jauh berbeda ya? Ya, 100. kalau harga yang dynamic itu 195 jutaan, 5 juta ya, nggak adaan ya, 195 juta, sampai yang premiumnya itu di 235 juta aja. Oke, nggak naik dikit dapat yang 380 km. Betul. Oke. Terus secara desain sampingnya juga untuk handle pintunya nih. Handle pintunya Handle pintunya tuh udah rata. rata. Betul. Emang Keren sih. punya kita nongol ya. Nongol, masih nongol kita. Oke, terus? Terus di bagian belakang juga desainnya keren sih. Oh, itu ada sisik-sisik ya. Kita ke belakang aja kali ya. Yaudah, yuk. Nah, bagian belakangnya juga desainnya oke nih ya nih.
Keren ya? Keren dong. Antenanya Sharpin. Oh ini spoilernya gede juga ya? Wah. Tapi dia nggak ada ininya ya, apa namanya tuh, wiper. Tapi nggak ada. spoiler segede gini sih seharusnya sih ngalangin air hujan ya, apalagi kalau lagi kecepatan ya, maksudnya melaju kencang gitu, angin nggak, maksudnya air nggak jatuh di kaca. Tapi kan ya. ada defoggernya juga, jadi Ada nggak perlu defoggernya. khawatir. Ini loh kacanya, gua suka kacanya tuh cembung loh. Oh gitu. Terus lampunya ini tailgate ya, lightnya lampu di belakangnya tuh nyambung dari Ya, nyambung ujung kiri ke dari ujung sisi kanan. kanan ke sisi kiri itu nyambung. Terus lagi-lagi ini lampu stop lampnya dia ada kayak sisik gitu ya, seperti ciri khasnya BYD lah. Ini pinggir sini nih, ini pilar C-nya tuh ada sisik-sisiknya keren. Oke. Terus untuk di rear bumpernya ini keren banget bentuknya ya. Aku sukanya Terus, karena dia peletakan plat nomornya itu di sini kan. emang di mana biasanya? Kan ada juga mobil-mobil yang di sini gitu kan. Jadi di sini lebih clear aja gitu. Jadi tetap kelihatan keren mobilnya, nggak dihalangin sama plat nomor yang. Bener. Kadang-kadang kan suka, wah ini mengganggu banget nih plat nih. Jadi desainnya itu nggak clean gitu lah. Ya. Tapi kalau ini ada penempatan sendiri di sini gitu. Kita lihat yuk bagasinya ya. Yuk. Ini ada sensor parkirnya by the way ya. Oh iya, Sensor parkir ada nih. Kamera, ini ada kamera belakang. Kamera belakang udah ada. Oke. Nah, ini ada apa aja nih Bun? Ini gede juga. Ini ya? bagasi cukup gede sih. Tapi kalau by the way, kalau misalkannya beli ini itu belum include dengan Walmart charging ya. Jadi kalau misalkannya mau ada Walmart chargingnya nanti ada penambahan lagi. Penambahan biaya. Penambahan biaya 10 sampai 15 juta. Nah, kalau 15 juta itu biasanya udah include dengan instalasinya sendiri. Oh, gitu. Kok Bunda pinter ya? Iya dong, aku udah tanya-tanya dulu di sini. Kan gua kalau mau ngambil survei dulu ya. Iya. Oke. Nah, udah nih. Terus ini bangkunya pelipatannya gimana nih? Ini kayaknya 100% deh. Oh iya. Kayak Brio dia. 100% ya. Jadi nggak dibelah 50-50 nggak belah gitu. duren. Coba diratain ini rata nggak ya? Oke, ratain gitu dong. Jadi harus kompak dong suami istri tuh, yang satu tarik, yang satu dorong. So ini benar-benar kayak Brio ya, jadi nggak rata lantai ya. Ya cukup lega sih, cuman kita lihat bawahnya sini masih ada. Oh udah full ini ya? Nggak ada. Ini udah full. Nggak ada ruang tersembunyi lagi ternyata. Nggak ada ruang tersembunyi, tapi ini gede. Ya, cukup lah untuk mobil-mobil keluarga baru, keluarga mungil, atau misalnya mau dibawa ke kantor, kuliah, ini cocok banget. Yang belum banyak kebutuhannya ya, kalau kita kayak keluarga tuh kan harus banyak bawa barang gitu. Enggak juga sih menurut gua, keluarga jarang. Tapi iya juga ya, kenapa orang lebih milih 3 baris padahal 3 barisnya nggak terlalu kepake amat. Ya tetap aja yang kepake tuh cuma 2 baris juga. Jarang kita jalan ngumpul sama keluarga itu, gitu maksudnya kecuali mau jalan jauh gitu ya, wisata perlu bawa banyak. Tapi untuk hari-hari mah nggak kepake 3 baris, sebenarnya malah bikin space jalan tuh semakin padat gitu, jadi macet gitu. Balik lagi orang Indonesia lebih seneng kalau lebih besar itu lebih baik gitu. Iya, beli mie aja murah tapi banyak gitu, pasti laku. Oke, siap. Jadi abis ini kita mau lihat dalamnya ya? Dalamnya, yuk. Oke, yuk. Oke Bun, ini interiornya so mewah banget. Gue sih ngerasa ini nyaman banget ya, joknya gede nih, tebal. Iya, tebal. kulit. Terus kulit. dia Taduh. Ini biar cahayanya enak nih nyalainnya. Tapi tunggu. Touch ya? Serius ini? Iya, mau sekelas kayak CR-V ya? Serius ini? CR-V, hanya mobil di bawah 200 juta, lampunya nggak perlu dipencet sih, disentuh doang kayak CR-V, gila. Tunjuk doang. Kita lihat ininya ya, ini yang dari sini deh. Ini udah sekelas mobil Sultan biasanya coy yang begini nih. Sunvisornya aja ada kaca sama ada lampunya begitu dibuka. Sunvisornya, lu cari mobil 200 jutaan. Di sini juga ada. Oh my god. Bunda bisa ngaca dong, bisa make up dong di sini dengan senang. Waduh, cahaya ilahinya dapat banget ini lagi. Ini gila ya. Harga 200 juta
Coba lu cari di mana dapat sun visor kayak gini. Gokil. Gokil, dapat lampu kayak begini. Terus apalagi, Bun? Airbag udah Nyalain ada terus ya? deh. Oke. Oh iya. Biar ada. dapat cahaya. Oke. Terus Airbagnya udah ada. berapa airbagnya? Airbagnya itu untuk yang premium ada 6, kalau Ada yang 6. dynamic ada 4. Gokil ya. Tetangganya yang lain aja mobil yang murah-murah tuh 2 palingan. Ini ada 4 loh. Sampai sekelas MPV aja yang harga 3 jutaan masih ada yang 2 loh. Gokil. Ini. Oke lah. Terus Kita lihat di desainnya dulu deh, ininya nih, apa dashboardnya ya. dashboardnya keren Ini sih. mahal sih kelihatannya nih dari kualitasnya. Terus Dan ini nggak apa namanya, nggak halus gitu-gitu maksudnya loh. Ini ini ada teksturnya kayak gitu. ada Kayak teksturnya kulit ya? jeruk gitu. kayak kulit jeruk. Iya, kayak kulit jeruk bener. Terus Nggak juga nggak polos-polos gitu. ke bawah dikit nih yang abu-abu ini kayak leather ya ini ya. Terus soft touch. Soft touch. Soft touch. Gitu ya. Oke. Soft touch. Jadi ini perpaduannya hitam dan grey, abu-abu. Ya. Terus apa lagi, Bun? Apa nih? Aduh, nggak bawa handphone lagi. Wireless charging, coy. Wireless charging. 235 dapat wireless charging. Oke. Oh, gitu. Terus Joknya dong. joknya Di tempat aku elektrik sih. electric seat ya. Nih, elektrik Oh, seat. ini Di sini enggak. masih manual. Manual. Sini manual tapi ini elektrik. Tapi oke lah di kelasnya nih. Dapat elektrik tuh oke banget. Mewah gitu. banget. Terus juga Kulit lagi. leather ini kayaknya ya. Iya. Yang biasanya LCGC atau mobil-mobil 200 jutaan itu bahannya masih fabric ya, joknya ya. Ini udah full leather dan kombinasi warnanya itu silver sama grey. Empuk, tebal, gila. Ini mewah banget. Terus ini desainnya ini ya, joknya dia kayak Brio, tapi Brio sorry ya tipis. Ini tebal dan ini model pocong gitu, kayak mobil kayak jok gamers ya, jok gaming. My god. Terus ini di bagian door trim ya. Door trim. Ini memang hard plastik ya. Terus? Tapi di sininya armrestnya itu dia soft touch. Oh iya, leather juga ya. Leather. Terus Ada jahitan-jahitannya, kelihatan mewah. betul. Terus menarik nih. Di bagian pintunya ini nih. Oh iya, wah. Unik ya. Enggak, Jadi nggak polos-polos aja gitu. elegan warna. Dia lebih apa ya? Kayak berbentuk daun gitu. Terus dari warnanya abu-abu glossy, jadi mewah. Oke. Terus Baik. ini, Naik lagi ke atas. oh ada Twitter. speakernya. Keren ya. Speakernya udah komplit gini ya. Oke. Terus MID-nya nih. Kecil. MID-nya unyu. Mungil, Lucu. tapi ini jelas semua apa namanya info bisa di. Oh ada itu ya apa buat ngecek ketekanan ban ya, apa namanya TPMS. 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 Nah itulah. Jadi kalau buat yang cewek nih biasanya kan kadang suka nggak ngerti ya, ini gue kurang angin atau enggak, cuman misalnya pakai jalan aja gitu, itu gue banget sih. Nah di sini bisa cek juga gitu. Terus apalagi ya, info baterai juga bisa, terus kecepatan pastilah bensin, baterai ya. Baterai. Oke, kita balik ke ini head unit. Bisa muter nggak? Kayaknya nggak bisa. Kayak yang lain kakak-kakaknya itu. Oh enggak, ini nggak bisa muter. Tapi ya buat apa sih muter diputer-puter? Tampilan paling proporsional ya begini sih menurut gua, nggak perlu berdiri potret gitu. Tapi ini keren sih, cukup ya proporsional lah sama mobilnya, ukuran head unit segini. Terus juga tajam ya ini gambarnya. Dan ada apa aja nih? Oh, ada pengaturan AC. Oh iya. Ya, bisa ngatur arah semburan AC-nya nih. Radio ya. Pasti. Sudah koneksi juga pastinya sama Android Auto sama Apple CarPlay ya. Pastinya. Oh, ini nih. pengaturan lampu nih ada di sini juga nih. Oh gitu. Nih. Oh iya, daytime running, locks. Oh. Lock. Terus audio display. Di situ ada ADAS-nya ya, tapi ini belum ada ADAS ya, by the way ya. Sensor parking aja sih paling. Sensor parking ya. Di sini ada tulisannya ADAS tapi yang muncul sensor parkir aja. Oke. Nah, ini ada tombol-tombol di sini, Bun. Tapi tetap ada tombol-tombol fisik juga ya. Ada mode berkendaranya nih, ada apa nih? Mode berkendara itu diklik
di ke atasin ya. Mm-mm. Ada sport, normal, eco. Oke, Ada cuman tiga. ada 3 ya. Ada 3 tapi cukup lah. Heeh. Eco, normal, sport. Oke, terus untuk apa namanya transmisinya di sini ya? Ganti-ganti transmisinya tuh. Transmisinya di sini. Heeh. Unik sih. Terus kalau mau parking tinggal pencet nih kayaknya di sini. Terus Ada kompartemen di bawah nih. ada kompartemen. Jadi Ada bisa USB. taruh handbag di sini, mau ngecharge bisa di sini, bisa di bawah juga. Dan untuk di bawah ini udah support Type C ya. Oh, Type-C, ada USB biasa juga. Oke, ada slot SD card juga itu ya, mini SD card. Nah, terus di sini 2 cup ini holder. armrestnya coy. Ini ada bisa dibuka nggak? Cus tadi. Apa sih? Jelas banget. Ini Apa? gak bisa dibuka. Kirain ada bisa dibuka lagi. Bun, ini kecil. Mau dibelalain kayak makan durian aja nggak mau rugi. Ya siapa tahu kan ada penyimpanan juga. Armrestnya juga bahannya Soft touch lah. soft touch ya, leather juga. Oke, terus Ini nih kita belum bahas setirnya. oke, setirnya gimana? Kita lihat ya. Ini udah teleskopik belum ya? Steering. Oke. Oh, teleskopik tilt steering ya. Jadi Gokil. bisa naik turun, bisa maju mundur, bisa disesuaikan Teleskopik dengan tilt steering. gaya berkendara Oh my Anda. god. Oke. Ini sih Ini cruise control ini. mana? Oh iya. Iya, cruise control ini. Oh, ada cruise controlnya ya. Keren, coy. Sebelah kanan buat audio, buat head unit, matronet unit nih, kayaknya yang sebelah kirinya cruise control. Ini nih, gue tadi pengen ngomong, Bun. Kenapa ini? Coba bandingin sama mobil gitu, Bun. Lebih soft, terus kayaknya ini tebal ya peredamnya ya. Kayaknya sih nggak terlalu berisik ya. Terus ini nih Kalau hujan gitu nggak terlalu berisik gitu. Oh, headroom. headroom. Headroom cukup lah segini. Ya, kakinya lega loh, legroomnya loh ini. Betul. Ini jarak. Coba majuin lagi. Sorry. Lega lah. Lega cuy. Mau lihat belakangnya nggak? Kita ke Yuk, belakang aja ya. Kita pindah ke belakang. Yuk. Nah, gue di sini aja ya, biar nggak ngalangin. Benar, biar kelihatan juga nih jok belakangnya kayak gimana. Ini Tapi unik juga sih untuk jok belakangnya itu dia nggak flat begitu ya. Jadi di sini ada kayak penyanggah ya. menyanggah buat kaki. Jadi berasa nyaman Nggak gitu. pegel kalau jalan Nggak jauh pegel, kayaknya. bener banget. Ada isofi juga itu. Oh iya. Buat naro ini jok anak-anak ya. Car seat. Car seat. Nah, terus itu juga, wah ini ada ininya ya, apa seat Seat belt. Terus headrestnya lengkap 3 coy. Ada 3. 3 bisa diatur ya. Iya bisa. Semuanya bisa masing-masing. Wah. Gokil ya. Terus ini bisa disandarin lagi ke belakang nggak? Mundur lagi. Gimana Coba ini ditarik. Nah, sambil kayaknya udah mentok segini nggak bisa dirubah ya? Iya, tapi begini juga udah nyaman kok. Nyaman ya, empuk ya. Betul. Terus itu Ini di bagian sini. Oh, ini ada pocket penyimpanan di sini ya. Terus ini juga ada nih di tengah sini buat naruh cup minuman, bisa tumbler. cuman sayangnya nggak ada ini ya, nggak ada apa charging ya, apa untuk colokan USB gitu nggak ada ya. Enggak, jadi cuma di depan aja. Jadi cuma di depan. Oke. Yang belakang kalau mau ngecas nitip ke depan ya. Nitip. Terus ini, ini sampai belakang ya soft touch-nya ya. Keren sih Bun. Ini nih ada cangkolan di sini nih. Jadi kalau mau Apa nyantolin apa? Oh iya ada cantolan. cantolan untuk Keren. naro ya tas-tas kali ya. Belanjaan mungkin. Airbagnya ini kebetulan yang premium ya ada 6 nih. Jadi tadi di depan, sini pilar sini sama sini. Gitu. Oke deh. Nah, gimana Bun? Suka nggak mobilnya? Aku sih yes. Mau? Iyalah, harganya murah. 200. Dapatnya kayak gini. Fasilitasnya mewah banget. Ini sekelas mobil 400 sampai 500 jutaan sih, harga 200 jutaan gila. Secara nih ya, coba kita bahas
yang kita punya aja dulu ya. Sedih dong kalau yang itu punya. Oke, kita kan masih pengguna yang konvensional ya kan. Ya mungkin Sobat Chopper juga banyak yang masih pakai konvensional dengan berbagai pertimbangan ya. Tapi balik lagi, untuk di mobil EV ini juga banyak banget untuk keunggulan atau nilai plusnya lah bisa dibilang ya. Oke. Nilai plusnya apa, Bun? Kalau kamu bisa jawab, ayah beliin. Bener ya. Pilih warna ya. Warna yang hijau tuh. Ada warna apa aja nih? Ini warnanya putih, putihnya nggak putih banget. Warnanya broken white lah bisa dibilang. Terus ada yang warna hitam, yang paling keren nih, yang kemarin dipajang di Gias. Bener. Warna lemon apa tuh? Green gitu deh. Itu. Keren banget. Nah, gua nggak tahu namanya ya, tapi nanti gua tulis di bawah. Dan apa keuntungannya? Tadi belum dijawab. Keuntungannya kalau kita pakai mobil yang konvensional udah pasti kalau begitu mau keluar rumah aja mesti lihat tanggal dulu. Tanggalan ya. Benar. Udah bayar cicilan belum gitu? Bukan. Oh, bukan. Tanggal berapa nih? Ini ganjil atau genap gitu kan? Okay. Itu harus kita tahu ya, benar. Dan kalaupun misalkannya melewati, misalkannya plat kita ganjil tapi keluar genap kan harus ada waktunya juga kan. Betul. Jadi kita harus kejar-kejaran sama waktu itu satu. Ya, kita udah-udakan tuh. Apalagi kayak sekarang nih ya, kita harus cepet-cepet nih. Syutingnya harus cepet nih, ntar lagi gage. Kita nggak bisa keluar dari sini. Oke, terus? Terus apa lagi ya? Pajak, bener banget. Pajak berapa? Jutaan katanya lah ya? Sih nggak nyampe. Kalau ini nggak nyampe lah. Mobil kita dulu. Mobil kita udah, ya hampir 5 juta lah. Ya sekitaran segitulah ya. Ini nggak nyampe 500. Coy, ratusan ribu doang. Berarti duit gue nambah lah secara bulanan ya. Ya kan? Bulanan, tahunan. Pajak kan. Terus dialihkan ke situ gitu. Ya tetep aja namanya suami ya ngasih masa berkurang ya. Tetep lah. Oke, kita lanjut ya. Itu satu nih keuntungan untuk istri ya. Namanya pajak lebih murah gitu. Terus apa lagi ya? Oke, pajak. Terus maintenance. Bahan bakar udah pasti lebih irit kalau kalian pemakai pengguna harian ya. Iya. Udah jelas ini yang paling ekonomis dan efisien. Karena kita aja yang tiap hari keluar ya, syuting tiap hari, maksudnya kita bekerja tiap hari menggunakan kendaraan konvensional itu sebulan itu bisa 1,5 juta sampai 2 juta untuk bensin aja. Sedangkan ini katanya nggak nyampe, sebulannya nggak sampai 1 juta, sekitar 700 ribuan gitu. Itu kalau dikalkulasikan setahun dengan konvensional, gila jauh banget selisihnya gitu ya. Apalagi ditambah dengan pajak, maintenance yang konvensional itu jutaan. Betul banget. Ini paling nggak nyampe jutaan lah inilah gitu. Betul. Itu udah pasti kalau dikalkulasikan per tahun jauh banget. Lebih murah menggunakan mobil EV, oke? Walaupun keuntungannya untuk mobil konvensional itu harga jual kembalinya nggak jatuh ya kan? Kalau yang gitu kita belum tahu ya. Kalau mobil listrik kita masih. Jadi kita harus rubah dulu mindset kita nih, Bun. Sebelum gua beli mobil buat lu ya, Bun ya. Harus dirubah dulu mindsetnya. Nah, tapi kalau rata-rata ya kalau istri itu nggak mikirin jualnya nanti gimana, itu biasanya suami, laki-laki. Ya kan? Iyalah, udah dibeli ya, masa mau pikir langsung ngejual kan? Enggak lah. Ya beli mobil ya buat dipakai. Betul, beli mobil langsung dipakai sampai puas gitu. Benar, dipakai sampai puas gitu. Jangan, aku mau beli mobil nih, nanti jualnya gimana ya? Belum dibeli, udah mikirin jual. Itu beda lagi ya. Kita langsung nih. Tunggu dulu, balik lagi ke sisi istri. Jadi kalau misalkannya tadi yang pajak tahunan, di sisi istri tahunan duitnya nambah nih gitu. Kemudian dari bensin tadi bulanan dari yang harusnya kita tadi keluar 1,5 juta sampai 2 juta, sekarang cuma ratusan ribu aja. Jadi nambah lagi, Bun. Nambah 2 poin. Oke. Oke, terus apa lagi? Selalu, Bun. Oke.
Iya deh. Tar dulu. Aku mau infoin juga kalau misalkan ya biaya maintenance, service, kalau mobil konven yang dibilang aman-aman aja, nggak juga ya. Karena Oh gitu. ya, karena kalau servis ya biasa ya, yang tadi dibilang itu ada di bagian mesin, ada bagian kaki-kaki, oli, segala macam gitu kan. Itu ya lumayan tuh biayanya tinggi. Nah, kalau misalnya di EV nggak seribet itu sih, gitu. Itu keuntungannya. Tapi balik lagi, namanya EV mobil menggunakan baterainya memang ada umurnya. Baterai health-nya ya. Iya gitu. Jadi memang ada kelebihan dan kelemahannya. Tapi kalau aku bilang masih worth it sih. To value to money, apa itulah bahasanya ya. Jadi nggak rugi lah kalau beli EV kalau memang untuk kalian pakai ya, gitu. Jadi mau Bunda? Oke. Tapi ayo pikir-pikir dulu ya. Aduh. Lagi nih. Oke sobat-sobat, sampai di sini dulu review atau One kita. Semoga bermanfaat dan bagi yang mau beli silakan datang ke BYD Bipo Jatinegara. Terima kasih juga buat salesnya Mbak Intan yang udah mengasih kita kesempatan untuk mereview atau One ini. Oke, jadi untuk sobat chopper yang pengen mobil ini langsung aja hubungi Kak Intan, nomornya ada di deskripsi ya. Untuk paket kreditnya, special rate-nya, semuanya promonya langsung di WhatsApp aja. Jangan lupa juga untuk di screenshot videonya supaya dapat rate spesialnya pasti. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Oke? Jangan lupa juga untuk di share ya. Cari promo harga mobil murah di Auto Shopper aja.